Jadi eh, Human Initiative mengajak teman-teman semua untuk dapat berpartisipasi dalam program beasiswa untuk yatim dan duafa dengan mengikuti program Tabung Peduli. Tabung Peduli merupakan saran teman-teman untuk dapat berinfak setiap harinya. Boleh banget nanti dimasukin uang kecil sampai uang besar sekalipun. Nanti jika sudah berkumpul, donasi teman-teman akan disalurkan melalui Human Initiative untuk program Tabung Peduli. Dan untuk informasi lebih lengkapnya insya Allah akan kami share di kolom chat dan di grup. Nah, ini kita sudah, jadi ini contohnya Tabung Peduli ya, Tabung Peduli. Jadi teman-teman nanti akan kami antarkan Tabung Peduli dan insya Allah teman-teman bisa mengisinya nanti kalau sudah penuh bisa didonasikan melalui Human Initiative. Insya Allah dengan mengikuti program Tabung Peduli ini teman-teman bisa berpartisipasi untuk beasiswa pendidikan, pelatihan guru, benar sekolah, perlengkapan sekolah, dan kegiatan lainnya. Jadi insya Allah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sarana teman-teman untuk bisa mensedekahkan sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah sekali. Oke, insya Allah saat lagi kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya, yaitu sharing bersama Dr. Fahima. Beliau adalah dokter di RH Klinik, pasti yang kalau cewek-cewek insya Allah sudah familiar sekali gitu ya dengan RH gitu ya, dan insya Allah juga nanti akan ada Kak Ayu, beliau adalah seorang penulis dalam proyek Nulis Keroyakan. Untuk informasi teman-teman ya, jadi insya Allah Writing and Beauty Class Series ini akan ada 4 kali pertemuan, di mana setiap pertemuannya akan bahas tema yang berbeda. Dan juga kita berkolaborasi dengan Nulis Keroyakan. Nanti Kak Ayu akan sharing singkat bersama kita mengenai tentang tips and trick untuk memulai menulis gitu ya. Jadi Masya Allah sekali teman-teman mengikuti Zoom As ini bisa mendapatkan ilmu tentang kecantikan, bisa belajar menulis, dan juga dapat mendapatkan kesempatan untuk bisa membukukan tulisannya. Nanti insya Allah akan mungkin dijelaskan lebih lengkap lagi sama Kak Ayu. Nah, di mana buku yang karya yang sudah dibukukan ini bisa diambil dari setiap materi pertemuannya di Writing and Beauty Class ini. Dan bukan itu aja, teman-teman, dengan dibukukannya karya teman-teman, otomatis dari keuntungan penjualan dari buku tersebut akan didonasikan melalui Human Initiative untuk membantu janda dan duafa melalui program Ibu Tangguh. Jadi komplit banget gitu ya. Jadi boleh banget nih teman-teman meng-share lagi, menginformasikan lagi kepada teman-teman lainnya untuk bisa mengikuti kelas Writing and Beauty Class selanjutnya. Jadi insya Allah akan ada 3 pertemuan lagi dan insya Allah akan ada kuliah WhatsApp gitu ya untuk memperdalam ilmu tulis-menulis gitu, Masya Allah. Oke, insya Allah di sini sudah ada Dr. Fahima nih yang akan menjadi narasumber kita. Kita mau sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Dokter Fahima. Ya. Insya Allah dokter sudah bergabung dari tadi ya dok. Ih cantik banget. Masya Allah. Insya Allah dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Senang banget ketemu kegiatannya. Oh, Insya Allah. Teman-teman yang lain karena kita di sini khusus perempuan gitu ya, biar dokternya juga bisa lihat kita, boleh banget dihidupin videonya gitu ya, biar jadi kita bisa saling lihat-lihat ya, Masya Allah. Dokter kan juga pengen tahu ya kira-kira peserta dari Zoom As kita gimana gitu ya, Masya bener Allah. banget. Oke dokter, insya Allah kan hari ini kita akan belajar bersama tentang definisi cantik dulu gitu ya dok. Kalau misalnya ditanya, kalau Keza ditanya gitu ya, cantik itu menurut Keza itu suatu karunia suatu keindahan yang Allah titipkan sama kita gitu ya sebagai perempuan, yang mana keindahan itu bisa berbentuk rupa ataupun yang tercermin dari dirinya gitu, dalam dirinya. Baiknya sikap dan akhlak itu menurut kita juga merupakan definisi dari cantik gitu. Kalau misalnya dari dokter gimana dokter? Kalau misalnya menurut dokter
cantik itu seperti apa sih? Gitu. Jadi menurut saya cantik yang paling utama adalah kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri itu adalah salah satu faktor yang bisa menjadi base. Dengan kepercayaan diri, otomatis seorang bisa mengartikan dan menjadi definisi cantik itu sendiri. Lalu tidak ada stereotip cantik itu kulit putih, badan langsing, tidak berjerawat. Jadi nggak ada stereotip seperti itu. Karena cantik itu adalah ketika kita bisa merasa nyaman dengan diri kita dan bahagia dengan diri kita sendiri, itu membuat kita confident. Ketika kita confident, kita akan menjadi cantik. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kuncinya nyaman dan bersyukur gitu ya dokter ya. Iya, Masya Allah. benar banget. Kita mungkin mau denger dulu nih dari pendapat teman-teman, mungkin di sini ada yang punya pendapat lain tentang cantik itu apa sih gitu. Boleh nih kita kasih kesempatan ya dokter ya. Teman-teman boleh diaktifin. Audionya dan videonya boleh banget. Monggo teman-teman. Oke, iya boleh ya dok ya, sambil sharing-sharing. Kesempatannya serasa private gitu ya, bisa sekalian konsultasi sedikit sama dokter. Masya Allah. Oke dokter, mungkin masih malu-malu gini. Partisipasi, kalau mau nanya boleh ya dok ya, kita belajar bersama di sini. Terus dok, sekarang kan lagi ada nih isu-isu yang mengenai tentang beauty. Ada sebagian orang dia merasa insecure gitu, merasa khawatir dengan dirinya karena merasa kayaknya aku kurang ini deh, aku kurang mancung deh, mata aku kurang belok deh, aku kurang putih deh gimana. Terus ada juga yang sebagian dari mereka itu melakukan segala cara gitu ya untuk bisa mempercantik dirinya gitu. Kalau menurut dokter itu gimana dok? Kalau menurut saya sendiri, beauty is pain itu bila dilihat dari fisik itu tidak salah, jadi nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Selama itu tidak mengubah bentuk fisik dari yang Allah berikan, itu diperbolehkan. Misalnya dengan peeling wajah. Setelah peeling wajah akan kemerahan, pedih. Ya, benar kan beauty is pain. Pedih, kering, buat kita merasa nggak nyaman. Tapi bila itu bertujuan mengangkat sel kulit mati, mencerahkan wajah kita, meregenerasi kulit, dan agar kulit kita lebih halus, itu diperbolehkan aja. Yang menurut saya tidak diperbolehkan yaitu ketika kita melakukan tindakan yang mengubah bentuk wajah kita, seperti operasi hidung, operasi rahang, yang mengubah bentuk wajah yang sudah diciptakan oleh Allah. Itu yang tidak disarankan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Oh, jadi yang nggak boleh itu ketika kita merubah bentuk gitu ya dokter. Tapi kalau misalnya kita merawat tubuh itu malah dianjurkan gitu ya dok ya. Jadi kan beauty is pain itu kan bermacam-macam. Tapi sekarang lagi tren itu adalah mengubah bentuk wajah seperti operasi rahang. Jadi meniruskan wajah dengan operasi rahang itu memang tidak disarankan dan tidak diperbolehkan. Gitu. Terus dokter mungkin ada cerita seru gitu ya dari pengalaman dokter, kan banyak banget nih menangani pasien gitu ya, setiap hari mungkin ratusan ribuan gitu mungkin. Mungkin ada pengalaman seru nggak sih dok dari pasien-pasien dokter gitu? Ya mungkin ada satu dari pasien saya, yaitu dia seorang ibu-ibu yang sudah kalau dibilang muda ya enggak, jadi udah usia 65 tahun, tapi Masya Allah beliau itu semangat sekali untuk merawat diri. Jadi beliau tinggal di Banyuwangi dan rutin sekali dalam sebulan sekali paling enggak beliau datang ke Surabaya untuk melakukan perawatan diri, yaitu merawat rambut beliau. Jadi karena memang beliau usia semakin bertambah, regenerasi pertumbuhan rambut kan akan semakin mulai berkurang. Dan beliau rutin untuk melakukan tindakan untuk merawat
pertumbuhan rambut beliau. Dan ini menandakan bahwa perawatan tubuh menjadi tetap casing, tidak memandang usia berapapun usianya. Wah, Masya Allah. Umur 65 tahun dokter, masih ini ya. Dan beliau semangat. Tinggalnya di Banyuwangi, jadi PP Surabaya Banyuwangi setiap bulan untuk hanya perawatan rambut. Jadi Masya Allah banget. Nah, udah bisa ditiru. Apalagi kita gitu ya, yang masih mungkin umurnya masih 20 sampai 30, 40 tahun itu berarti kesempatannya untuk merawat diri itu masih banyak gitu ya, Dok. Bener banget. Terus dokter, sebelum ke materi intinya gitu ya, mungkin nanti bakal dokter perdalam lagi. Gimana sih dokter cara memaksimalkan inner beauty kita atau outer beauty kita dalam diri kita untuk kita itu bisa memunculkan rasa syukur yang pertama dan juga mencintai diri kita sendiri gitu dokter. Boleh dokter. Menurut saya bagaimana memaksimalkan kecantikan yang ada dalam diri kita, yaitu dengan kepercayaan diri kita itu sendiri. Yang kedua, sikap ramah dan murah senyum dapat memancarkan inner beauty kita. Dan kita harus be yourself. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah 3 kata yang terkadang disepelekan, yaitu kata minta tolong, maaf, dan terima kasih. Itu penting banget. Itu yang membuat kita dihormati dan saling menghormati antara satu dengan lainnya. Selain itu terakhir dan yang paling utama menurut saya adalah bersyukur. Selama kita bersyukur dan bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah, yang Allah berikan untuk kita adalah yang terbaik. Dan dalam Al-Quran sudah terdapat pada surat Ibrahim, yaitu maka jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, dan itu benar sekali. Itu. Jadi kalau misalnya bersyukur bisa memancarkan aura kecantikan juga gitu ya dokter ya? Artinya semua yang diberikan oleh Allah, apapun itu, bila kita bersyukur akan mengeluarkan inner beauty kita semaksimal mungkin. Insya Allah, itu kuncinya teman-teman. Masya Allah, banyak-banyak bersyukur insya Allah. Oke dokter, boleh nih Kezia persilakan dokter untuk bisa menyampaikan materinya kepada teman-teman. Silakan dokter. Jadi dalam tema hari ini yaitu cantik versi kamu, kita akan membahas, sebelum membahas cantik versi kamu, kita harus tahu terlebih dahulu cantik itu seperti apa. Jadi saat ini belum semua perempuan berani mendefinisikan kecantikan versi dirinya masing-masing. Masih banyak yang terbentuk oleh kebatasan usia, warna kulit, daerah asal, serta standar kecantikan itu sendiri. Padahal perempuan dianugerahi kecantikan yang luar biasa beragam. Kecantikan tidak hanya sebatas fisik, namun kuncinya adalah yaitu rasa kepercayaan diri kita. Bagaimana kita menerima diri kita apa adanya. Saya mengambil contoh suatu survei di tahun 2020 ini dengan tema apa sih cantik itu. Dari ratusan responden laki-laki dan wanita, dapat kita lihat bahwa versi cantik menurut laki-laki antara lain simple, kita bisa lihat di sini kesimpulannya adalah simple, asyik, cerdas, mandiri, dan mayoritas menjawab menarik dan baik hati. Kelihatan ya? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menarik itu artinya kan menyenangkan. Dari survei ini dapat kita simpulkan bahwa cantik menurut laki-laki ternyata bukan dari fisik aja, tapi dari attitude atau tingkah laku kita. Ini yang bisa mengubah paradigma bahwa cantik tidak harus fisik. Dan bila kamu ingin meningkatkan daya tarik fisik, maka jadilah partner sosial yang berharga, berperilaku, dan berbicara yang menarik dan dihormati. Lalu, apa itu cantik menurut versi pada wanita? Yaitu kebanyakan wanita atau mayoritas wanita juga menjawab cantik itu adalah baik. Sedangkan sinonim cantik versi wanita, versi cantik menurut wanita ada yang menjawab cakep, bersih, proporsional, gemuk, bersinar, sopan. Dan mayoritas sebenarnya menjawab adalah yang baik tadi ya.
sinonim cantik versi wanita, dan bila digabungkan apakah sih cantik itu menurut sinonim cantik dan arti cantik pada wanita, yaitu bila cantik adalah baik, dan sedangkan sinonim cantik itu dari versi wanita dilihat itu adalah indah ataupun menarik. Di sini terdapat perbedaan persepsi antara cantik dengan sinonim dari cantik. Mayoritas responden wanita mengatakan bahwa arti cantik adalah baik, itu merupakan suatu sifat atau tingkah laku yang tidak dapat divisualisasikan. Sedangkan sinonim cantik menurut mayoritas responden wanita adalah indah dan merupakan suatu yang dapat divisualisasikan. Dari dua pertanyaan yang diajukan oleh surveyor, ini dapat kita ambil benang merahnya bahwa wanita sudah sewajarnya menginginkan dirinya terlihat indah secara fisik, sehingga mereka mengaitkan kata cantik dengan kata indah. Sebagai wanita, memang sudah fitrahnya, selain cantik dari dalam hati, perawatan diri dari luar juga harus diperhatikan. Dan kecantikan seorang wanita itu mulai terpancar ketika ia sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Menjadi seorang yang benar-benar dirinya seutuhnya. Dan jangan habiskan waktu kita untuk berusaha jadi orang lain, bahkan memenuhi perkataan orang lain. Kualitas seorang manusia bukan hanya dilihat dari penampilan fisiknya saja, tapi kita telah dianugerahi sebuah kehidupan yang sudah sempurna dan hanya perlu bersyukur menjadi diri kita sendiri dan menerima kesempurnaan hidup itu. Cantik itu tidak harus langsung, dan cantik itu adalah sebuah proses. Wanita yang cantik adalah wanita yang nyaman dengan dirinya sendiri, namun tidak juga terpaku dalam zona nyaman itu. Wanita cantik akan melakukan perubahan pada dirinya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kecantikan seorang wanita tak sekedar apa yang terlihat dari penampilan fisiknya saja, tapi juga dari attitude atau tingkah laku mereka yang bisa memperlihatkan bahwa diri mereka adalah cantik. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh standar kecantikan dari beberapa negara. Jadi standar kecantikan dari beberapa negara pasti berbeda-beda. Contohnya di Amerika Serikat, yaitu standar kecantikan para wanita di Amerika Serikat yaitu kulit gelap. Makanya kenapa oleh karena itu mereka sering berjemur di pantai agar kulit mereka jadi lebih gelap. Sedangkan di Mauritania atau di daerah Afrika, standar kecantikan di Mauritania yaitu kelebihan berat badan atau lebih mengarah ke obesitas. Jadi orang tua di sana menyuruh keluarganya atau para remaja di sana untuk makan banyak sehingga menjadi obesitas, dan itu akan terlihat jauh lebih cantik menurut orang Mauritania. Sedangkan di negara Jepang, gigi gingsul sekarang merupakan tren kecantikan di sana. Masyarakat Jepang dan banyak wanita yang di Jepang pergi ke dokter gigi untuk menambahkan giginya menjadi gingsul. Seperti itu. Jadi bila teman-teman di sini ada yang giginya udah gingsul, bersyukur bahwa nggak perlu ke dokter gigi untuk menambahkan giginya. Lalu di Utopia, ini menandakan kecantikan di sana pada suku Mursi di Utopia itu adalah lebarnya bibir atau ketebalan bibir. Makin lebar bibirnya, bahwa di sana terlihat lebih cantik seperti itu. Nah, ini dengan wanita Tajikistan, bahwa bila alisnya itu menyatu persatu, makin terlihat lebih cantik. Dan ini juga salah satu contoh di Myanmar maupun di Cina, terlihat makin banyak atau makin panjang leher yang diberikan, itu makin terlihat cantik. Nah, apa sih cantik menurut saya pribadi, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu mind atau pola pikir,
body atau kesehatan tubuh kita sendiri dan soul atau kepribadian kita. Bila kita selalu berpikir positif bahwa semua yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik, karena yang terpenting dari semuanya adalah pikiran kita. Meskipun orang lain melihat kita cantik, tapi bila diri kita tidak percaya diri atau insecure, maka akan tidak berarti apa-apa. Di saat Anda percaya diri, akan melakukan hal yang baik terhadap tubuh dan wajah sehingga terlihat lebih cantik. Dan cantik menurut saya yang kedua yaitu body atau kesehatan tubuh. Melakukan perawatan diri untuk menjaga kesehatan tubuh seperti minum air putih, vitamin terutama pada masa pandemi ini, menjaga pola makan, menggunakan skincare sesuai dengan kebutuhan kita, itu akan suatu proses untuk mempercantik diri kita juga. Dan yang terakhir, soal atau kepribadian yang bersikap ramah, menghormati kepada sesama dan berkata baik dan sopan itu juga akan melihatkan diri kita jauh lebih cantik seperti itu. Dan yang paling terpenting dari cantik adalah cantik di sisi Allah. Cantik di sisi Allah itu sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Bisa dilihat salah satunya sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian. Tapi dia melihat, atau Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Jadi yang utama di sisi Allah adalah hati dan perbuatan kita. Selain itu, ini adalah dari kepribadian kita. Selain itu, sesungguhnya Allah juga menyukai orang-orang yang bertobat dan yang menyucikan diri. Ini juga harus kita perhatikan dari kebersihan diri kita. Dan selain itu juga kita bisa lihat dari surat Al-Fussilat, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh bisa melihatkan atau memperlihatkan kecantikan diri kita dari inner beauty kita. Sedang apa sih tips agar tetap cantik? Saya merangkum beberapa tips-tips agar diri kita tetap cantik, yaitu yang pertama berwudu atau mencucikan diri. Mencucikan diri atau berwudu menjadi wajah kita menjadi cantik dan lebih berseri. Kotoran-kotoran juga akan terangkat dengan berwudu. Selain itu, puasa sunnah. Pada saat berpuasa, sistem organ tubuh akan melakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Dan sel-sel dalam tubuh akan mengalami regenerasi atau peremajaan yang secara nggak langsung akan mempercantik diri kita menjadi lebih bersih, lebih awet muda, dan segar. Selain itu, selain berwudu, puasa sunnah, itu juga sholat, terutama sholat tahajud. Barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Sesuai dengan hadis dari Ibnu Majah. Bisa juga dari tersenyum. Bila kita tersenyum, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa dengan tersenyum bisa membuat kita awet muda, karena setiap kali kita tersenyum terjadi kontraksi otot-otot wajah kita dan jumlah puluhan, dan akan itu juga termasuk senam wajah untuk meningkatkan daya tubuh kita. Selain itu, tips agar tetap cantik yaitu menutup aurat untuk menghindari penyakit kulit seperti kanker kulit. Bila kita tidak menutup aurat, sering sinar matahari terkena kulit kita dan bisa menyebabkan kanker kulit salah satunya. Selain itu, menjauhkan diri dari penyakit hati dan berzikir bersolawat, inner beauty-nya kita akan keluar dari situ. Ini yang sering mungkin kita lupakan adalah doa pada saat bercermin. Jadi kalau kita sering berdoa pada saat bercermin, selain kita mendapatkan pahala, doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena arti dari doa bercermin adalah sebagaimana engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah akhlakku. Gitu. Bila digabungkan dengan
Dari ini kan juga kita akan membuat buku. Jadi salah satu bentuk kecantikan dengan menebarkan kebaikan kepada orang lain, yaitu menebarkan kebaikan kepada orang lain bisa dengan cara memberikan motivasi kepada teman atau sesama tentang apa itu cantik versi kita. Dengan belajar membuat tulisan yang akan dituangkan dalam buku, itu juga termasuk dalam proses memperbaiki diri untuk lebih baik, dan itu juga termasuk dalam salah satu proses mencari diri kita. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Keiza. Masya Allah, dokter. Singkat tapi berisi padat nih. Masya Allah, dokter. Oke, tadi itu sedikit dan banyaknya tentunya penjelasan dari Dokter Fahima tentang cantik versi kamu. Tadi juga ada tips-tips agar tetap cantik gitu ya. Salah satunya dengan berwudu, puasa sunnah, sholat sunnah, tersenyum gitu ya. Terus juga menutup aurat juga merupakan tips agar tetap cantik gitu. Baik dokter, insya Allah sesaat lagi gitu ya, setelah dokter Fahima akan ada, kita mau sharing bersama juga dengan Kak Ayu. Beliau adalah penulis gitu ya, seorang penulis dari proyek Nulis Keroyokan. Kita mau sapa dulu ya dokter. Kak Ayu, halo, Assalamualaikum Kak Ayu. Nih, Masya Allah, Kak Ayu Mungil. Kak Ayu, mohon maaf, suaranya belum terdengar di sini. Belum terdengar, Kak? Sudah. Coba. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini nama penanya Kak Ayu Mungil. Nama aslinya siapa ya, kalau boleh tahu nih? Nama aslinya Ayu Puspita Ningtyas. Oh, Kak Ayu Puspita Puspita? Ayu Puspita Ningtyas. Ayu Puspita. Panjang kalau nama aslinya kayak kereta. Oke, tapi nama kerennya gitu ya, nama bekennya Kak Ayu Mungil. Masya Allah. Kak Ayu, Masya Allah, ini seorang penulis. Kita boleh tahu dong, bukunya udah apa aja nih, Kak Ayu? Kalau buku solo, kebetulan memang belum terbit ya, karena kan aku pribadi itu lebih seneng mengajak orang untuk menulis. Jadi bukan cuma aku aja yang nulis, tapi mengajak teman-teman yang lain menulis, dan aku memang lebih banyak menangani proyek-proyek antologi. Sejauh ini buku antologiku udah 54. Ini OTW 55 mau rampung editingnya gitu. Keren banget, 55 buku. Dari OTW kapan? 55. Dari kapan? Dari kapan ya? Dari September, aku hitung mundur dulu. Kayaknya dari tahun 2017 deh. 2017 Oktober itu aku mulai terjun ke dunia literasi itu Oktober 2017. Berarti ini masuk tahun ketiga ya, Kak Ayu ya? Tahun ketiga nulis keroyokan juga abis ini usianya 3 tahun. Masya Allah. Desember tanggal 2. Mungkin di sini ada teman-teman dari nulis keroyokan juga, boleh sapa-sapa dulu gitu. Ada kayaknya sih kemarin teman-teman beberapa yang daftar gitu. Masya Allah, keren banget. Halo Kak Ayu. Ada Mbak Ulfa. Masya Allah. Oke, Kak Ayu, ini kita kan mau belajar bersama nih. Mungkin ada beberapa yang teman-teman sudah jago nulisnya, tapi kalau bagi gitu, mungkin ada teman-teman juga yang pengen belajar nulis. Mungkin ada nggak sih tipsnya atau cara-cara pertama kita itu untuk memunculkan ide-ide kreatif? Sebenarnya kita tuh mau nulisnya seperti apa gitu? Terusnya tools yang kita butuhkan tuh apa aja gitu untuk menulis? Mungkin Kak Ayu bisa sharing-sharing sama kita. Oke. Aku di sini nggak bermaksud menggurui ya Kak, aku cuma explore aja, aku cuma sharing aja berdasarkan pengalaman yang udah sejauh ini berjalan dan aku terapkan di komunitasku. Jadi yang pertama kali dulu tuh sebenarnya aku juga bukan penulis juga, aku juga nggak kuliah di sastra loh, aku kuliahnya di komunikasi.
prodinya pun aku ngambil jurnalistik. Basically aku lebih jago sebenarnya kalau nulis berita karena memang kuliahnya itu daripada nulis untuk dibukukan. Tapi dari kecil emang mimpiku tuh pengen jadi penulis gitu kan. Bukan apa ya, kalau wartawan kan jurnalis ya, kerja di media, tapi mimpiku tuh pengen jadi penulis yang bisa menginspirasi banyak orang, bisa merubah cara pandang seseorang lewat sebuah tulisan, atau bisa memotivasi orang ketika down. Nah, dari situ akhirnya aku mencari teman yang sefrekuensi. Jadi buat teman-teman di sini yang memang pengen banget nulis, pengen banget bisa nulis, nggak usah ragu, nggak usah takut kalau aku kan bukan dari kuliah sastra gitu, bukan anak sastra, aku bukan dari keluarga penulis, atau aku bukan dari lingkungan yang apa ya, dikelilingi dengan buku gitu kan. Tidak perlu risau karena semua itu pasti ada jalan lah. Carilah teman-teman yang satu frekuensi dengan kamu, satu visi, satu misi. Berarti kalau pengen bisa menulis, getol menulis, rajin menulis, carilah teman-teman yang suka menulis. Salah satunya dengan gabung bersama komunitas menulis. Komunitas menulis sekarang sudah menjamur ya Kak, kayak banyak banget gitu kan. Di online ada, offline ada, di Instagram kalau mau selengket tuh banyak kok. Bukan cuma nulis keroyokan di sini ya, satunya komunitas menulis, masih banyak yang lain. Nah, setelah terjun di situ teman-teman akan ketemu dengan teman-teman yang punya satu tujuan yang sama, satu frekuensi, satu visi dan misi. Seberat apapun perjalanan, kalau ada temennya pasti akan terasa ringan. Begitu juga dengan menulis. Semales apapun kamu, kalau di situ ada temennya, di challenge sama mentornya, harus setor naskah, harus gini nanti ada reward ini, pasti akan secara nggak langsung itu pasti akan tertantang gitu kan diri kita untuk oh ya aku harus menulis nih, aku harus menulis. Nah, kayak gitu. Lingkungan tuh juga mempengaruhi. Setelah itu kita harus peka. Yang kedua, kita harus peka dengan lingkungan sekitar kita. Jadi ide itu sebenarnya ada dari mana-mana, datang dari arah manapun gitu kan. Bisa dari area yang tidak kita sangka-sangka, atau bahkan kejadian sehari-hari kita itu bisa menjadi ide untuk cerita kita kayak gitu. Kemanapun kalau penulis pasti senjatanya pulpen sama notes kayak gitu. Jadi nanti ketika di tengah jalan ada ide gitu langsung buruan catat kayak gitu. Atau kita sekarang udah kemana-mana nggak ketinggalan ya sama HP ya. Di HP itu kan ada aplikasi note ya kan, catatan gitu kan. Nah di situ kita bisa kalau misalnya lagi nungguin antri apa gitu atau nungguin di halte atau apa, terlintas sebuah ide langsung buka HP, catat dulu, catat apapun itu catat dulu, nanti nyampe rumah baru dirapikan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu nih, jangan pernah ragu untuk mencoba. Jadi menulis itu sebenarnya bukan lagi sebuah bakat ya, bukan perkara hanya sebuah bakat gitu. Jadi tapi aku selalu bilang menulis itu sebuah keterampilan, bukan bakat. Biarpun nggak punya bakat menulis, tapi kalau dilatih bakalan jadi. Nah, yang udah punya bakat menulis kalau nggak pernah ditempa itu sama aja nggak akan pernah jadi. Jadi seberapa gigih kemauan kita. Setelah itu cari strong way kamu dalam menulis. Jadi kita harus punya alasan apa kita untuk menulis. Kalau kita sudah punya alasan untuk menulis itu apa, tujuan menulis itu apa, ketika kita tersesat di tengah jalan atau lelah dalam menulis, kita akan ingat, oh ya tujuanku menulis itu ini loh. Jadi balik lagi ke tujuan awal. Balik lagi sih, apapun yang kita lakukan kan apa ya, kembali lagi ke niat awalnya ya, itu tadi. Tapi kalau masih buntu, nggak tahu apa, udah terjun nih di komunitas menulis, udah teman-teman satu frekuensi, udah banyak yang support, terus udah mencoba peka dengan keseharian kita, apa yang di sekitar kita, udah mencoba peka, udah bawa pulpen kemana-mana sama note, udah dikit-dikit ditulis, udah mulai rajin nulis, tapi terkadang kita tuh mengalami namanya writer's block. Jadi kita ada di suatu kondisi yang jenuh, bingung mau ngapain gitu kan. Aku
aku nggak tahu nulis apa. Jangankan teman-teman yang masih baru mulai, Ayu pun kadang ada di posisi itu. Sering sekali waktu nulis, aduh buntu nggak tahu mau ngapain. Nah itu berarti kita kurang asupan. Bisa jadi bacaannya kurang. Bisa jadi bacaannya kurang. Atau kita yang terlalu tegang. Nah, kondisi kita, badan kita juga mempengaruhi. Jadi kalau kita terlalu tegang, terlalu capek, terlalu stres, itu juga ide-ide itu bakalan susah buat muncul gitu. Jadi rilekskan diri kita. Jadi kalau misalnya memang benar-benar buntu, jenuh, dan bingung mau ngapain, ya udah tinggal aja dulu. Gitu kan, refreshing mungkin bisa dengan makan bakso ya kan, kalau Ayu sih makan bakso ya. Kalau Ayu sih makan bakso biasanya, makan bakso atau nonton film kalau hobinya nonton film, kalau hobinya dengerin musik yang bisa membangkitkan ide, membangkitkan mood kayak gitu, makan es krim, pokoknya lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kadang itu ya, sebab itu bisa jadi karena asupan bacaan kita kurang, atau memang kita yang sedang jelek, atau kitanya sedang capek. Kalau kita sedang capek, mendingan disarankan tidur aja. Besok bangun, insya Allah fresh lagi. Kadang ada teman-teman tipenya yang penulis itu pejuang deadline. Jadi dia itu kalau enggak besok ini ya deadline-nya, atau nanti malam terakhir jam 12, itu nggak bakalan keluar idenya. Itu ada juga yang model kayak gitu. Jadi macam-macam ya? Lah. SKS, kalau kuliah ya kan. Pengalaman. Jadi itu sih tips and tricks menulis itu ya. Pertama niat dulu lah, cari teman sefrekuensi dan dicoba. Jangan pernah takut, jangan pernah nggak pede karena tulisan kita jelek atau takut nggak punya pembaca, jangan. Karena setiap penulis, setiap tulisan itu pasti sudah ada jodohnya masing-masing, sudah ada pembacanya masing-masing ya. Gitu. Jadi jangan pernah takut. Malah kalau kita cuma menulis dan kita simpen aja, itu kita nggak akan pernah tahu tulisan kita ini sampai di mana perkembangannya, layak atau enggak dikonsumsi. Jadi kalau misalnya memang belum pede banget nih ya Kak Iki ya buat di-share itu, Ayo sarankan setelah menulis, tunjukkan ke teman-teman terdekat kita dulu, sahabat-sahabat kita, minta pendapat ke mereka. Tulisanku kurang apa sih, kurang apa, dari situ kita tahu kurang lebihnya tulisan kita bisa merombak dan menghasilkan yang lebih baik lagi. Tapi kalau memang udahlah baik buruk ntar aja, pokoknya share dulu kan, ada yang bonek ya, kayak aku dulu kan bonek ya, apapun dilakukan, yang penting maju dulu lah, yang penting melangkah dulu, lebih baik melangkah salah daripada nggak pernah mencoba sama sekali. Jadi kayak gitu sih, pokoknya jangan pernah ada ketakutan nggak bisa. Sugesti diri sendiri bisa pasti bisa. Karena kalau dari kita sendiri udah nggak yakin, ya sebanyak orang membantu kamu untuk yakin juga percuma. Kayak gitu. Itu sih Kak tips dari aku untuk bisa terus menulis. Tahu teh Kak Mang Ebu. Masya Allah ya, jadi itu ada beberapa tips. Tadi ada niat yang pertama, terus cari lingkungan yang mendukung gitu ya Kak Ayu. Ya, terus cari yang frekuensi. Terus juga untuk menemukan ide tadi, ternyata makan bakso juga bisa untuk menemukan ide. Wow, jadi keren aku kalau banget mau gitu. nulis puisi tapi nggak tahu gitu ya, aku harus cari yang banyak kadar micinnya. Jadi aku tuh generasi micin. Aduh, sama banget. Iya, harus cari yang banyak micinnya, kayak bakso, mie ayam gitu ya, atau es krim, yang kayak gitu-gitu lah, makanan kayak gitu. Kadang itu aku sambil gigit pentol, sambil ngunyah, aku sambil memikirkan gitu kan, ide tiba-tiba datang gitu kan. Langsung aja sambil main HP, ambil makan pentol, ambil tek-tek-tek gitu. Insyaallah. Terus Kak Ayu, tadi kan boleh ya setiap kita kalau ada ide gitu kan kita tulis gitu ya di catatan gitu. Terus untuk bisa mengembangkannya itu Kak Ayu, misalnya kita cuma ide ngelihat orang kayak menulis, terus tapi untuk mengembangkan memperkaya kata-katanya itu, kalau itu gimana Kak Ayu? Kalau Ayu sarankan dimulai dengan fun writing dulu ya. Jadi menulis bebas dulu, nggak terikat dengan genre tertentu, genre tulisan tertentu atau apapun. Udah tulis aja bebas. Misalnya ketika ngerasain lagi sedihnya kenapa? Karena mungkin lagi patah hati atau merasa lelah ya kan. Lelah kayak semalam gitu kan, Ayu tuh merasa lelah banget ngejalanin semua ini gitu kan.
sestrong-strongnya kita kan pasti akan pernah merasa di posisi yang lelah, yang udah dia pengen nyerah gitu kan, ya udah tulis aja gitu kan. Di akhirnya jadi sih tulisan pendek di Instagram gitu kan, di caption sama titiknya itu. Jadi kalau memang lagi memulai menulis dan belum tahu banyak tentang genre-genre tulisan itu, ya udah jangan terlalu dipusingin dulu yang masalah itu. Jadi fokusnya itu bisa nulis dulu, nulis apapun itu sekeluarnya yang ada di benak kita. Kadang tuh dimulai dari satu kata, dua kata, nanti berkembang jadi satu kalimat, dua kalimat, merangkai. Jadi memang nggak semua orang sih pandai merangkai kata dan lihai bermain dengan aksara. Cuma kalau nggak pernah kita coba, kita nggak akan pernah tahu kan kok kapasitas diri kita tuh sampai di mana. Jadi fun writing dulu, nulisnya tuh bebas dulu. Terserah mau nulis apa aja, mau nulis puisi, mau nulis quote, mau nulis caption di Instagram pun itu bisa jadi terapi untuk latihan menulis, karena menulis itu banyak sekali ya kan manfaatnya. Selain untuk menebar kebaikan, menginspirasi orang lain, itu juga bisa menjadi terapi buat diri kita. Menarik Kak Ayu tentang terapi, menulis sebagai terapi diri gitu ya, untuk bisa mencurahkan perasaan mungkin yang nggak bisa diomongkan bisa lewat tulisan gitu ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya cara yang paling ampuh untuk membiasakan menulis itu bisa dengan ini, apa sih, menulis buku diary. Nah, Nah, itu dari situ, banget. Jadi ternyata kebiasaan menulis buku diary itu bisa menciptakan habit menulis kita, gitu kan. Jadi apalagi untuk mereka yang tertutup, ya nggak punya teman curhat atau nggak punya orang yang dipercaya gitu kan, punya masalah, daripada dilampiaskan ke hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, masih untung kalau dilampiaskannya ke makanan, paling efeknya kita gendut gitu aja ya kan. Kalau udah tindakan-tindakan yang menyakiti diri itu kan juga kasihan ya, kasihan kitanya, diri kita yang tersakiti dan orang-orang di sekitar kita. Jadi mendingan diungkapkan lewat aksara, menulis buku harian kan private banget ya, nggak masalah itu menulis. Dari situ nanti kita latihan dulu, latihan kata-kata ini, latihan berdialog dengan diri sendiri lewat tulisan. Kalau udah terbiasa, nanti suatu hari buku harian itu bisa dikemas menjadi sebuah buku yang menginspirasi banyak orang ketika diri kita sudah siap untuk berbagi kisah kita dengan orang lain. Keren banget. Kayu kira-kira butuh nggak sih ketika kita mulai menulis itu seorang mentor gitu dalam menulis? Atau Kak Ayu mungkin menjadi mentor kita? Butuh nggak butuh ya? Butuh nggak butuh. Itu tergantung lagi ke diri masing-masing dan target. Ya setiap dari kita kan pasti punya target ya, punya target. Meskipun menulis pun punya target. Targetnya dalam menulis itu apa? Kalau memang targetnya bisa menghasilkan karya yang bagus, yang banyak, dan memang tidak, awalnya memang bukan backgroundnya atau emang awalnya itu kayak ibu rumah tangga biasa atau masih SMA, tapi sudah pengen banget jadi penulis dan punya bakat menulis dan dia hobi menulis, bisa dikembangkan. Tentunya kalau ditemani dengan mentor, hasilnya akan jauh lebih baik. Bukan berarti yang belajar mandiri tanpa mentor hasilnya tidak baik ya, tapi biasanya kan kalau ada mentor, ada yang mengarahkan dan pengen jadi apa kan nanti bisa. Kalau mentor kan biasanya punya treatment khusus atau kurikulum khusus kan untuk menangani anak didiknya. Jadi bisa lebih terarahkan aja sih kalau ada mentornya. Tapi yang belajar mandiri tanpa mentor pun bukan berarti tidak bisa berhasil, karena belajar sambil berjalan, pengalaman itu kan sebenarnya guru yang paling berharga kan. Pengalaman ya benar-benar. Kita boleh banget ya sharing juga nih sama teman-teman di sini. Bisa banget ya Kak nanya-nanya sama Kak Ayu, sama Dr. Fahima juga boleh banget. Teman-teman yang ingin bertanya bisa mengaktifkan audio dan videonya secara langsung.
Silakan teman-teman. Ada Gea nih, udah aktifin Mbak Gea, sudah aktifin audio. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Dr. Fahima dan Kak Ayu. Masih menunggu ya. Menunggu pertanyaan yang masuk, Masya Allah. Mungkin bocoran sedikit nih. Tadi kan udah Keja sempat mention di awal ya. Jadi insya Allah cantik versi kamu atau writing and beauty class ini kan akan ada 3 sesi setelah ini ya. Jadi tadi kan udah dapat materi dari Dr. Fahima tentang cantik versi kamu, terus juga ada tips dan agar tetap cantik itu kan bisa jadikan sebuah catatan dan sebuah tulisan gitu ya. Nanti akan dilanjut ke sesi berikutnya gitu. Nanti insya Allah setiap sesinya teman-teman bisa merangkum gitu ya. Terus nanti gimana Kak Ayu? Apa ada kan ada kuliah WhatsApp juga gitu ya? Oke, jadi nanti kalau untuk masalah lebih teknis ke menulisnya, itu nanti akan kita bahas di WhatsApp aja, biar lebih teman-teman kan kalau biar lebih enak gitu kan, kalau untuk ketinggalan tuh bisa nyimak materinya, bisa dibuka lagi dan nanti step by step apa aja yang perlu disiapkan dan dilakukan untuk bisa menulis buku bersama. Gitu. Jadi nanti dipandu lewat WhatsApp aja. Tetap ada sih teman-teman. Ini, oke, makasih Kak Ayu. Ini ada pertanyaan yang masuk nih di kolom chat. Saya bantu bacakan ya. Assalamualaikum Kak, maaf izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dokter, untuk Dr. Fahima ini, apakah anak-anak sudah harus merawat kulit mereka sendiri? Apakah ada umur minimal untuk anak-anak merawat kulit mereka seperti menggunakan sunscreen, face wash, dan yang lainnya, namun dengan bahan yang lembut gitu ya. Lalu bagaimana pemilihan produknya Kak? Jazakallah khair. Mungkin dokter bisa dijawab. Sebenarnya ini masuk ke sesi berikutnya ya, tapi nggak apa-apa deh untuk bocoran sedikit gitu ya. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Kak Alfionita ya. Ya, jadi menurut dokter, apakah anak-anak sudah harus merawat kulit mereka sendiri? Ya, benar. Jadi, kalau saran saya, sejak usia rata-rata pasien sejak usia 13 tahun itu kan sudah biasanya muncul jerawat seperti itu. Jadi sudah harus merawat kulit mereka, terutama pada wajahnya. Dan apa facial wash atau sabun wajah yang boleh dipakai itu sebaiknya memang sabun wajah yang disesuaikan dengan khusus anak-anak. Tapi kalau mau usia udah di atas 13 tahun boleh sabun wajah khusus dewasa boleh dan disesuaikan dengan jenis kulit mereka. Kalau mau dari wajahnya kulitnya cenderung berminyak atau cenderung kering dan berjerawat, ada produk-produk tertentu yang digunakan. Jadi tidak semua sabun wajah itu bisa digunakan oleh orang. Jadi harus disesuaikan dengan kulit wajah mereka. Lalu sunscreen, ya sunscreen itu apalagi kalau anak-anak sekarang sering keluar rumah sebaiknya harus menggunakan sunscreen. Sunscreen dengan SPF berapa kita harus sesuaikan. Jadi karena semakin tinggi SPF yang kita pakai itu juga akan mengakibatkan perubahan pada kondisi wajah kita. Karena kalau wajah kita cenderung berjerawat atau cenderung seperti komedonal, sebaiknya menggunakan sunscreen yang SPF-nya lebih rendah. Rata-rata yang dipakai adalah SPF 15 atau 30. Sedangkan kalau jerawatnya tidak, wajahnya tidak berjerawat atau aman-aman aja, itu boleh menggunakan sunscreen dengan SPF yang lebih tinggi seperti 30 atau 50. Seperti itu. Dan ini yang paling penting,
sunscreen itu sebaiknya diulang per 4 jam. Jadi kebanyakan kan kaum ayah pagi mau berangkat sekolah, habis cuci wajah pakai sunscreen, dan siang tidak diulang lagi. Itu karena efek dari sunscreen-nya atau sunblock-nya itu sudah tidak ada. Sebaiknya siang hari kita cuci wajah kembali dan menggunakan sunblock atau sunscreen kembali seperti itu. Lalu pemilihan produknya ya disesuaikan dengan kondisi wajah setiap orang. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu kondisi wajahnya kita bagaimana, dan produk-produknya setiap orang pasti berbeda-beda. Seperti itu. Pertanyaan lanjutnya ya. Iya, ini ada yang usul juga nih untuk materi Dokter Fahima, boleh di-share. Insya Allah nanti kita akan share di grup ya dokter ya, boleh Ya, dibagi boleh. materinya. Siap. Oke. Tadi itu pertanyaan dari selanjutnya ya. Wanita. Ini ada dua pertanyaan ini dari Mbak Risa Yunita, ada untuk Kak Ayu sama untuk Dokter Fahima. Untuk Kak Ayu mau nanya gimana ya caranya nulis biar istiqomah, dan kadang kalau nulis itu tiba-tiba di tengah-tengah kayak mentok gitu, tapi pengennya diselesain pas itu, misalnya mau buat caption IG gitu, gimana tuh Kak Ayu? Terus ada juga pertanyaan untuk Dokter Fahima, apa sih tips dari dokter buat kita-kita yang sering insecure, yang tidak mau terlalu mikirin make up tapi tetap merawat diri dengan versi sendiri biar tetap kekeh gitu dokter? Boleh Kak Ayu dulu atau dokter dulu ini yang menjawab? Kak Ayu dulu aja. Oke, boleh Kak Ayu. Ya, bagaimana tetap istiqomah ya, itu tadi. Jadi sebelum memulai apapun itu, biar menulis atau hal lainnya, niatnya harus ditata. Jadi kita harus punya tujuan, menulis itu untuk apa. Jadi ketika kita mulai turun ya kan semangatnya, kita ingat lagi tujuan menulisnya di awal itu untuk apa? Untuk berbagi kah? Untuk menginspirasi orang lain? Atau untuk membangun peradaban? Gitu. Jadi ketika, atau hanya untuk hobi, atau hanya untuk melengkapi kewajiban, mungkin ada tugas yang harus punya skill menulis gitu kan, apa kerjaan yang harus menghasilkan skill menulis, atau menulis untuk menjadikan jalan mencari rezeki, kan banyak kan macam-macam. Kalau udah menulis untuk jadi jalan cari rezeki, jadi writerpreneur, nah itu nggak ada tuh yang namanya kok gini ya gitu kan, harus dipaksa. Kalau ada kayak itu, karena kan jalannya untuk mencari rezeki ya, kalau tiba-tiba di tengah jalan akhirnya down itu ya gimana gitu kan. Jadi balik lagi, apa tujuan kamu dalam menulis. Jadi harus ditemukan dulu sebelum menulis, itu diniatkan tujuannya menulis untuk apa, dicatat di kertas biar nggak lupa ya kan, ditempel gitu kan, jadi terpampang setiap hari nanti pasti bakal dibaca, oh tujuan menulis itu ini, jadi aku harus ngapain kalau tujuan ini untuk mencapai ini kan, kayak gitu. Dan kalau mengalami kebuntuan di tengah menulis, udah terjebak gitu kan ya, kalau menulis caption di IG sih banyak ya, dicari bahan-bahannya, literaturnya, mau nulis apa. Kalau misalnya mau bikin copywriting untuk jualan, otomatis kita harus tahu kan apa yang mau ditonjolkan, produknya kah, kelebihannya kah, atau harga yang bersaing kah, atau apa gitu kan. Kalau mau menulis menulis review sebuah buku misalnya di Instagram, kalau misalnya kamu book grammar gitu kan, jadi ya bisa juga gitu kan. Kamu kan kalau mereview buku otomatis harus baca dulu kan bukunya. Nah, materinya dari mana ya, dari buku yang dibaca itu tadi kayak gitu. Untuk mengalami kebutuhan sebenarnya tadi udah Ayu share ya di awal, Ayu singgung di awal gitu kan, lakukan hal-hal yang menyenangkan dan bisa mengembalikan mood kamu. Jadi kamu bisa semangat lagi buat nulis, dan ide-ide segar itu bermunculan. Kalau dari dirinya sendiri yang lelah dan stres, memang butuh istirahat ya, beristirahatlah, karena tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Dari aku sih itu aja sih Kak ya, tips and triknya, karena ya biasanya aku juga kayak gitu, melakukan hal yang sama. Seperti hari ini aku tuh mau ngedit tapi udah ngerasa lelah banget, capek banget, dari ya udah aku sepanjang siang akhirnya aku bisa merasakan
yang namanya tidur siang yang sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan aku nggak bisa merasakan yang namanya nikmatnya tidur siang. Setelah itu aku tadi bangun sore karena udah rintik hujan juga, rapi diri dan mulai ngedit lagi fresh lagi, dan ini juga udah mau kelar nih editingnya kayak gitu, editing buku ke-55. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi lakukanlah hal-hal yang menyenangkan dan membangun mood kamu untuk bisa menulis. Masya Allah. Tadi sudah terjawab ya Mbak Risa, Yunita. Sudah puas jawabannya? Ya. Lanjut nih untuk Dr. Fahima tadi pertanyaannya. Apa sih tips dari dokter buat kita yang sering insecure, yang tidak mau terlalu mikirin make up, tapi tetap merawat diri dengan versi sendiri biar tetap kekeh? Nah, kalau menurut saya, itu menjaga kesehatan kulit kita. Jadi, bila kulit kita sehat, tidak perlu menggunakan make up pun sudah terlihat cantik. Menjaga kesehatan kulit kita bisa dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Kalau mau dari luar tubuh, itu kita menggunakan skincare yang tepat, yang sesuai dengan jenis kulit kita. Seperti itu. Jadi, kita harus tahu benar-benar jenis kulit kita itu seperti apa. Terkadang, kebanyakan sih kalau Maya pasien datang, itu sudah mencoba berbagai macam produk, tapi kebanyakan itu nggak cocok karena mereka terkadang tuh langsung beli gitu. Menurut teman saya kayak gini, teman saya kayak gini. Jadi mereka coba-coba, akhirnya nggak cocok di wajahnya dan malah lebih parah. Sebaiknya memang konsultasi ke yang lebih ahli agar disesuaikan dengan jenis kulitnya. Dan sebaiknya itu skincare itu harus digunakan secara rutin. Memang kan terjadi perbedaan kalau kita melakukan perawatan secara rutin dan tidak menggunakan skincare, itu kan terlihat dari wajah kita. Sedangkan kalau dari dalam tubuh, ya minum vitamin, karena kalau minum vitamin seperti vitamin C, vitamin E, itu akan menjaga kulit kita juga. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Sudah terjawab dulu pertanyaan dari pertanyaan Mbak Risa tadi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Masya Allah. Assalamualaikum Kak. Saya mau tanya sama Kak Ayu. Apa Kak Ayu ada kendala saat awal-awal merintis di dunia penulisan? Dan gimana caranya agar kita konsisten? Oh tadi ya, istiqomah tadi ya, dan gak jenuh kalau menulis. Apalagi saya juga susah membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan lainnya. Kak Ayu bisa menjawab? Kalau dulu awal-awal merintis nulis keroyokan, yang namanya kendala itu pasti ada, yang namanya batu kerikil, sandungan, setiap kita berjalan itu pasti kita temui. Tapi jangan jadikan alasan itu untuk menyerah, karena kalau kita menyerah sekarang, kita tidak akan pernah tahu ada pelangi di depan sana yang sudah menanti kita. Nah, kendala apa aja yang aku alami? Banyak sih problemnya ya, terutama masalah waktu. Mungkin sama seperti banyak hal. Aku tuh termasuk yang paling buruk manajemen waktunya. Jadi kadang aku sampai harus merelakan tidurku yang berkurang demi menyelesaikan beberapa yang sudah menjadi amanah. Jadi aku merintis nulis keroyokan ini dulu waktu aku masih kerja di kantor juga, masuk jam 8 pulang jam 4, dan kerjaanku nggak pernah bisa selesai sampai jam 4 sore. Aku pun masih harus ngelembur gitu. Sama di lembaga ambil zakat juga, tapi di Sidoarjo. Kayak gitu, karena posisiku kan waktu itu di bagian media dan humas ya, jadi setiap aku juga ada deadline menulis dengan teman-teman di komunitas, tapi aku juga ada deadline di kerjaan juga, yang deadline-ku sih kalau di kantor dulu itu harian ya, karena aku juga pegang website selain majalah. Kendalanya sih memang kalau jadi amfibi, aku bilang amfibi ya, karena hidup di dua alam ya, menyiapkan yang sekarang sudah berjalan ini, dan juga rutinitas harian. Jadi kalau teman-teman juga misalnya mau merintis komunitas atau usaha apapun itu dan masih ada kegiatan harian yang rutin, ya pinter-pinter aja bagi waktu, karena
memang ini sih kendalanya yang pertama memang di manajemen waktu. Setelah itu kita itu harus punya pembeda dengan yang lain. Kita harus berbeda. Banyak di luar sana komunitas menulis juga, nggak hanya nulis keroyokan. Tapi mulai dari awal sampai sekarang, ayo nggak pernah merasa ada saingannya dan nggak pernah merasa tersaingi. Ayo merasa teman-teman itu semuanya sama. Kita sama-sama berjuang di dunia literasi dan kita adalah partner. Ayo juga sering kok kolaborasi dengan komunitas lainnya. Jadi kalau sama dengan menulis di luar sana banyak, nggak cuma Ayu, nggak cuma teman-teman. Bahkan penulis-penulis yang sudah lebih dulu terkenal dan bukunya ada di rak buku bestseller itu banyak banget. Tapi pasti masing-masing dari kita punya pembeda, masing-masing dari kita tuh unik, punya karakter sendiri-sendiri. Nah, keunikan itulah yang membuat akhirnya kita terlihat kayak gitu. Kalau masalah perihal istiqomah, nggak ada jawaban lain ya selain mulai dari sekarang berusaha diistiqomahin. Jadi setiap hari harus berusaha menulis, entah itu menulis caption di Instagram, entah itu update status di Facebook, entah itu cuma nge-tweet yang 140 karakter ya, entah itu nulis buku harian atau ngeblog atau apapun itulah. Pokoknya sempatkan waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau kalau bisa lebih dari itu, malah lebih bagus untuk memulai menulis. Karena jika kamu ingin melestarikan sebuah peradaban, membacalah. Tapi kalau kamu ingin membangun sebuah peradaban, menulislah. Keren banget quote-nya, Masya Allah. Oke, Kak Ayu, terima kasih sudah dijawab. Ini ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Dokter Fahima, mau nanya nih, gitu. Mau nanya nih, untuk menjaga kesehatan kulit agar tetap terjaga, khususnya untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan itu gimana ya? Kira-kira aman nggak ya? Khawatir ngefek ke si baby. Mohon pencerahannya, dokter. Jadi waalaikumsalam. Jadi bagaimana menjaga kesehatan kulit agar tetap terjaga? Pada ibu-ibu yang setelah melahirkan, itu sebenarnya kalau menggunakan skincare itu nggak ada batasan sih sebenarnya kalau mamanya setelah melahirkan. Tapi yang warning pada ibu-ibu yang pada saat hamil, terutama pada trimester pertama. Jadi hampir semua skincare atau perawatan kulit pada ibu hamil trimester pertama memang tidak disarankan. Hanya beberapa produk aja seperti sunblock, atau sunscreen dan sabun wajah masih diperbolehkan. Tetapi untuk krim untuk pencerahan, mengurangi jerawat itu memang tidak diperbolehkan pada ibu hamil trimester pertama. Sedangkan pada saat ibu sudah menyusui itu hampir semua krim atau perawatan skincare sudah diperbolehkan. Seperti itu. Yang penting ini ya bahan-bahannya juga harus maksudnya ingredients dari itu juga harus diperhatikan ya dokter ya. Tapi kalau ibu ada lagi dokter kebanyakan sih sudah tidak apa-apa. Insya Allah masih aman ya untuk ASI-nya gitu ya dokter ya. Oke. Dokter ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Puspita Rahmadani. Saya mau tanya kepada Dokter Fahima. Tadi dari penjelasan dokter bahwa cantik juga dipengaruhi oleh nutrisi dari makanan. Menurut dokter, asupan nutrisi terbaik apa yang dapat kita konsumsi? Wah, ini penting juga nih, soalnya kita makannya setiap hari gitu ya, Masya Allah. Jadi harus pilih-pilih makanan juga yang sehat. Ya dok ya. Waalaikumsalam Mbak Puspita Ramadhani. Ya, yang pertama yang paling penting adalah air putih. Jadi sebaiknya dalam satu hari kita harus mengkonsumsi air putih 1,5 liter hingga 2 liter dalam per hari. Memang nanti kita efeknya memang akan lebih sering kamar mandi, tetapi itu metabolisme tubuh akan lebih sempurna. Yang kedua itu sayur-sayuran hijau yang tinggi serat